Pemirsa, antrian proses pencairan bantuan Presiden bagi pelaku usaha kecil menengah mikro di Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ratusan warga harus berdesakan hingga nyaris terinjak-injak untuk mendapatkan formulir bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tidak hanya sistem yang baik dalam antrean membuat warga yang ingin mengambil dana bantuan Presiden UMKM di sebuah bank pemerintah rela berdesakan bahkan nyaris jatuh dan terinjak. Beruntung tidak ada warga yang jadi korban akibat berdesakan saat mengantre. Warga yang mengantre mengeluhkan buruknya sistem antrean. Mereka mengaku sudah datang sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 7 pagi dan belum mendapat nomor antrean. Apalagi di saat pandemi COVID-19 tidak ada standar protokol kesehatan seperti menjaga jarak yang dilakukan saat antre bantuan dari pemerintah. Pengambilan antrian itu dari jam 1 malam. Tapi ternyata faktanya waktu saya kesini jam 1 ditolak. Dari jam 1 malam kesini ya? Jam 1 malam. Kenapa alasannya katanya ditolak? Alasannya ada apa? Ada perintah dari nggak tahu atasannya, nggak tahu siapa sih. Dari atasannya harus dari 1 jam sebelum kesini. Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang berisi tanaman ganja. Petugas juga menangkap 5 orang pelaku yang terlibat dalam penanaman ganja di dalam rumah. Inilah barang bukti sebanyak 45 pohon ganja yang disita petugas Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya dari sebuah rumah di Kampung Cisira, Kecamatan Kadipaten, Kota Tasikmalaya. Pelaku diketahui telah bertahun-tahun menanam ganja di atap rumahnya. Selain untuk konsumsi pribadi, ganja rumahan ini juga dijual kepada para pelanggannya. Warga mengaku tidak menaruh curiga kepada tersangka. Warga pun tidak mengetahui bahwa di atap rumah tersebut tersimpan banyak pohon ganja. Pemilik rumah dikenal sering bergaul dengan warga dan aktif dalam kegiatan lingkungan. Baik sama warga mah nggak tahu, biasa aja ngobrol. Berbaur. Kalau kesehariannya kerjanya Pak? Siapa? Itu Muslim? Nggak kerja dia mah. Oh, nggak kerja. Selain menangkap pemilik rumah, petugas BNN juga meringkus 4 pelaku yang diduga terlibat membantu menanam ganja. Baru 45 pohon, batang pohon. Mudah-mudahan ada lagi gitu kan. Nah ini kita sedang kembangkan dan kita sedang interogasi. Nanti kita lakukan di kantor, kalau di sini kan nggak memungkinkan gitu. Berapa orang? Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba Pasal 111 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Pasca penemuan jasad wanita di dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah, polisi temukan selotip di tangan korban dan luka di dahi. Diduga korban dibunuh sebelum dibakar di dalam mobil. Polisi berhasil mengidentifikasi jasad wanita yang ditemukan di dalam mobil yang terbakar di Dusun Cendana Baru, Desa Sugihan, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban diketahui berinisial Y, 42 tahun, warga Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan di jok belakang. Dalam olah TKP lanjutan, polisi menemukan selotip di bagian tangan dan terdapat luka di dahi kiri. Polisi memperluas mencari barang bukti, sebab saat kejadian, kondisinya hujan memungkinkan hilang atau rusaknya barang bukti. Menurut saksi bahwa korban ditemukan sudah tergeletak di bagian belakang mobil dalam kondisi terbakar dan sudah tidak bernyawa. Posisinya tangan terikat atau apa sih? Di dalam hasil TKP di tangan korban ditemukan selotip. Solasi. Ada bekas luka nggak ada? Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan terdapat luka di dahi kiri korban. Bakar itu ada api sedikit. Saya lihat tidak ada orang. Saya berusaha padamkan. Padamkan api. Terus saya ambil selang itu disemprot-semprot itu. Akhirnya ya lumayan padam. Terus kacanya pecah, dilihat-lihat
jalan itu ada orangnya. Gitu. Posisinya gimana Pak? Posisinya ya sudah seperti ini. Gosong atau yang kebakar. Gosong. Guna mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara polisi masih mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan saksi maupun keluarga korban. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Polisi meminta keterangan sopir ambulans dan pihak keluarga terkait video viral sebuah mobil ambulans yang digunakan untuk membawa bingkisan pernikahan. Hasilnya, polisi hanya mengenakan sanksi tilang terhadap supir mobil ambulans yang akhirnya viral di media sosial. Sebuah mobil ambulans mendadak menjadi perbincangan setelah viral di media sosial. Mobil yang biasa mengangkut orang sakit atau jenazah berubah fungsi menjadi pembawa bingkisan pernikahan, bahkan lengkap dengan petugas memakai baju hazmat. Polisi yang mengetahui video tersebut mengambil tindakan dengan menyita kendaraan ambulans serta memeriksa supir dan keluarga pengantin. Petugas dari Polrestabes Palembang akhirnya hanya memberikan sanksi tilang kepada supir ambulans yang viral tersebut. Memang kami lihat kemarin mobil ambulans ini digunakan untuk membawa antar-antaran pernikahan dan menggunakan sirine dan menggunakan lampu rotator yang berwarna merah. Seperti kita ketahui, lampu rotator warna merah ini digunakan untuk ambulans. Ya, kita berikan prioritas di jalan karena membawa orang sakit atau membawa jenazah. Itu peruntukannya, bukan digunakan untuk membawa barang antar-antaran pernikahan. Baik, kita kenakan sanksi tidak sesuai peruntukannya aja 307. Pemirsa, modus merazia gelandangan dan pengemis 4 oknum di Dinas Sosial Kota Batam ditangkap polisi akibat memeras pengemis. Aksi tersangka terekam warga dan menjadi viral di media sosial. Oke bro, ini dari Dinas Sosial ini dibilang untuk mengamankan anak-anak jalanan. Tapi uang diambil Pak, betul Pak. Hah? Uang saya diambil Pak. Pak, tunggu dulu Bang. Nah, terus Pak. Serius ini kalian nih? Pak. Enggak, aku ya lihat dulu Bang. Iya. Bang, serius. Inilah pemerasan oknum Satpol PP kepada seorang pengemis penyandang disabilitas yang berhasil direkam warga dan viral di media sosial. Video viral berdurasi 3 menit 25 detik ini menjadi bukti bagi polisi untuk menangkap para tersangka. Salah seorang pengemis mengaku dirampas uangnya sebelum diturunkan di jalan. Uangnya aja diambil semua, Pak, misalkan itu ojek. Saya nggak bohong Pak, minta maaf aja. Jadi uang Bapak ini diambilnya? Ya. Lalu Bapak kemana habis itu? Dilepaskan di jalan. Oh, berarti oknum minta itu ya? Ya itu tadi lah mau kayak gitu rencana itu Pak. Betul, saya minta tolong Pak. Aku minta tolong Pak. Saya nggak bohong. Oke Bang, udah masuk tadi ini Bang. Modus para tersangka adalah dengan merazia gelandangan dan pengemis jalanan. Tak membutuhkan waktu lama, Ditreskrimum Polda Kepri menangkap 4 oknum Satpol PP yang bertugas di kantor Dinas Sosial Kota Batam. Di mana diduga sementara keempat oknum itu melakukan suatu prosedur yang tidak dilaksanakan, yang menyalahi aturan SOP yang sudah ditetapkan sebagai penegak hukum di dalam peraturan daerah. Ya, salah satunya pemerasan, ya, diduga pemerasan terhadap yang di dalam YouTube itu adalah Pak Slamet Sembiring, ya, Pak Slamet, ya, dimana sama-sama kita lihat, maaf Pak Slamet, beliau masih sebagai disabilitas. Atas perbuatannya, polisi menyita mobil yang digunakan tersangka dalam beraksi. Sementara pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Turap Kalisunter di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang ambrol pada minggu lalu masih diperbaiki. Sebelumnya turap ambrol akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Sejumlah petugas masih memperbaiki turap Kalisunter yang ambrol pada minggu lalu. Menurut warga, turap ambrol untuk yang ketiga kalinya. Warga mengaku khawatir lantaran lokasi turap berdekatan dengan permukiman. Warga berharap turap dapat dibangun lebih kokoh sehingga tidak terjadi lagi ambrol. Puluhan warga terjaring razia protokol kesehatan karena tidak menggunakan masker. Selengkapnya usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.